Padahal ayatnya dari Alkitab. Nah, dari kata komuni menjadi community atau komunitas. Ayatnya di sini. Dan di buku Neil Cole, gereja organik, dia lebih menekankan pada komunitas itu tadi. Begini jawaban Roh Kudus. Saya tanya, kenapa dalam waktu sekian tahun sepertiga dunia jadi komunis? Begini Roh Kudus ingatkan saya. Renungkan, saya kagum sekali. Dia bilang, Daniel, waktu manusia masih pada zaman batu, lalu mereka pindah ke zaman perunggu, lalu mereka menemukan logam untuk alat-alat hidup, maka pertama senjata ditemukan dari logam itu. Pertanyaannya, ketika makin maju seorang manusia, senjata pertama ditemukan, itu kan untuk maksud baik, bukan? Untuk menolong kehidupan supaya lebih cepat ngapak pohon atau apa saja. Nah, waktu ada orang jahat menggunakan senjata tajam itu untuk berbuat jahat. Dengar pertanyaan ini, saya kagum sekali. Apakah senjata itu tetap tajam atau langsung jadi tumpul kalau dipakai yang salah? Coba jawab, bagaimana? Tetap tajam atau jadi tumpul otomatis? Tetap tajam. Nah, seperti itu komunis. Walaupun mereka pakai yang salah, tetapi itu senjata firmanku, dia tetap tajam. Saya kaget. Ayo kita jujur begini, dengar ya. Kalau sampai komunis bisa hebat dalam waktu 70 tahun saja sepertiga dunia menjadi komunis, padahal mereka cuma pakai 11 ayat kalau saya hitung, pasal 2 dan pasal 4 yang dipakai oleh Karl Marx cuma 11 ayat, saudara. Tapi sepertiga dunia dalam 7 dekade saja dikomuniskan. Gereja sudah terima perintah beritakan Injil itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang yang memberi perintah mau datang lagi, setengah saja belum percaya Yesus. Apalagi PBB sudah menyatakan 2011 tahun depan jumlah penduduk dunia jadi 7 miliar, saudara. Sekarang ini yang ngaku Kristen dan Katolik, yang ngaku ya, itu makin merosot jumlahnya. Islam lebih hebat. Nah, data yang terakhir saya dengar, yang ngaku Kristen dan Katolik itu nggak lebih dari 1,2 miliar. Sebab seperti Belanda, Inggris sudah mayoritasnya Muslim, bukan Kristen lagi. Amerika diperkirakan 2020 sudah mayoritas Muslim. Australia sebentar lagi. Kenapa? Karena mereka lebih giat. Yang ngaku Kristen makin berkurang karena gereja tidak bertanggung jawab. Bayangkan saudara, Yesus sudah mau datang, yang ngaku Kristen saja baru 1,2 miliar. Itu belum yang Kristen gak sungguh-sungguh. Cuma berapa persen yang lahir baru dari 1,2 miliar. Pertanyaannya, apa kerja gereja ini? Tahun 80-an saya diberi logika begini, Roh Kudus, dengarkan ya supaya saudara tahu betul. Maka ingin sekolah Alkitab berhenti hari ini, gak usah sekolah Alkitab. Iblis, dengar ya, ini logika yang Roh Kudus berikan. Iblis demi visi dan misinya supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa, maka iblis tidak pernah buka sekolah dosa. Tapi dosa ada di mana-mana. Betul? Gereja demi misi dan visinya supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka gereja buka sekolah Injil, sekolah Alkitab, sekolah teologi dan sejenisnya. Tapi sampai hari ini separuh atau sepertiganya saja belum. Ngerti? Lebih jauh logikanya. Tidak ada dosa itu gratis, nggak ada. Renungkan baik-baik. Dosa itu nggak ada yang gratis. Mau lihat internet bayar, pornografi. Mau pakai pelacur bayar. Narkoba lebih gila lagi. Sabu-sabu sudah 1,4 juta 1 gram sekarang. Gila nggak itu? Saudara, semuanya dosa itu mahal. Akibatnya perhatikan baik-baik. Nggak ada akibat dosa yang baik. Hancur semuanya. Nah, ini logikanya, dengarkan. Injil itu gratis, free, dan dampaknya luar biasa. Betul nggak? Orang yang percaya Injil, terima Injil, hidupnya berubah luar biasa, diselamatkan, diampuni, dibebaskan, disembuhkan, semuanya. Saya nangis waktu Roh Kudus memberi saya logika itu tahun 80-an yang lalu. Yang mahal dan efeknya mengerikan, laku keras. Yang gratis
dan efeknya hebat sekali, nggak laku. Kalau saudara belajar bisnis, belajar manajemen, belajar marketing, apa kesimpulannya? Yang mahal, efeknya menakutkan, mengerikan, yang mati sudah berapa banyak itu gara-gara narkoba. Berapa banyak karier hancur gara-gara narkoba. Tiap hari kita dengar orang ditangkap, orang dipenjara, dihukum mati, orang overdosis. Tiap hari kita dengar itu. Toh mereka tetap laku. Ayo cepat jawab. Dalam ilmu manajemen, dalam ilmu bisnis, dalam ilmu marketing, yang gratis efeknya bagus nggak laku, yang mahal efeknya jelek laku. Yang salah siapa? Ayo cepat jawab. Yang salah siapa? Kalau sudah belajar bisnis, ayo. Yang jual, oke, istilahnya, iya, manajernya, bagian marketingnya yang on semuanya. Dan siapa marketing Injil, manajer Injil? Gereja. Jadi kita ini bodoh semua. Salesman-nya yang goblok. Padahal saudara, tidak ada satupun dosa itu pakai iklan, tidak ada. Betul tidak? Tapi orang cari Injil pakai iklan. Kalau kita lihat Suara Pembaruan tiap Sabtu itu iklan gereja luar biasa. Iklan-iklan soal Alkitab luar biasa. Maka itu saya marah, ngapain buka lagi soal Alkitab? Goblok semua begitu. Tidak menghasilkan apa-apa, maka kita mau sekolah batal dalam nama Yesus. Lebih baik orang ambil sekolah sekuler yang lebih berarti daripada ngambil teologi. Untuk apa? Kalau begini keadaannya. Oke? Sekarang kita lihat sudah berapa banyak persen yang gereja buat yang Alkitab gak tulis. Saya kembalikan pada bagian ini. Jadi gereja yang benar itu bukan tempatnya, bukan kebaktiannya, bukan sound systemnya, bukan alat musiknya, bukan siapa yang khotbah. Gereja yang benar itu gereja yang bisa mewakili Yesus dan Bapa di surga di dunia ini lewat hidup kita sehari-hari. Dalam bukunya Neil Cole itu dia menulis 75% anak-anak muda Amerika nggak suka gereja tapi percaya Tuhan Yesus. Kenapa Neil Cole memberikan tulisan itu? Karena dia membuat survei. Banyak orang nggak suka gereja, tapi mereka percaya Tuhan Yesus. Itu ayo kita buat. Biarlah kalau saudara memilih nama community, lanjutkan betul. Apa saja bukan logonya, bukan namanya, tapi yang penting dampak hidup kita masing-masing kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya lanjutkan, masih pasal yang kedua. Tadi 45 saya baca lagi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di mana? Di rumah masing-masing secara bergilir. Nah ini ayatnya. Jadi gereja itu bukan gedungnya, bukan apanya, tapi hasilnya. Komunitas itu kita bersekutu, bergilir di rumah masing-masing dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Hebat sekali yang Tuhan buat atas mereka. Ayat 47 kita sudah baca tadi. Pasal 4. Ayo dengan cepat pasal 4 kita lihat. Ayat yang ke-32. Sini kita melihat. Apa judulnya 32? Ayo baca. Apa cara hidup jemaat? Oke? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Inilah komunis yang dipakai oleh Karl Marx. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah yang gak kepake, mereka jual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dan ini disalahgunakan oleh komunis. Saudara, dalam komunitas saudara ini nggak boleh ada orang susah, nggak boleh ada orang yang kelaparan, kekurangan, tidak boleh.